Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan pagi hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Syarah Masail Jahiliyah. Dan sebelum kita membahas mengenai Syarah Masail Jahiliyah yang disampaikan oleh Syekh Mahmud Syukri, terlebih dahulu kita akan menjelaskan tentang hukum mengambil sikap yang berbeda terhadap masyarakat jahiliyah. Hukum mengambil sikap yang berbeda terhadap masyarakat jahiliyah. Terdapat banyak sekali dalil dalam Al-Quran maupun hadis yang menegaskan terlarangnya mengikuti kebiasaan orang jahiliyah, baik di kalangan musyrikin maupun ahli kitab. Dan kita bisa sebutkan beberapa larangan itu dalam berbagai bentuk dan ciri larangan. Yang pertama, perintah tegas untuk melakukan mukhalafah. Perintah tegas untuk melakukan mukhalafah. Dalam kurung mengambil sikap yang berbeda. Seperti disebutkan dalam beberapa hadis. Di antaranya Nabi SAW mengatakan, Khaliful musyrikin. Khalifu al-musyrikin. Lakukanlah sikap yang berbeda dengan orang musyrik. Di situ ada perintah dengan tegas untuk melakukan mukhalafah. Khaliful musyrikin. Dalam riwayat yang lain, Khaliful Yahud. Lakukanlah sikap yang berbeda dengan Yahudi. Dalam riwayat yang lain, Khalifu ahlal kitab. Ambillah sikap yang berbeda dengan ahli kitab. Semuanya teksnya menggunakan kalimat khalifu. Perintah untuk apa tadi? Mukhalafah. Mengambil sikap yang berbeda. Bentuk yang kedua adalah larangan untuk meniru ahlul jahiliyah. Larangan untuk meniru sikap ahlul jahiliyah. Seperti jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Misalnya perintah Allah seperti jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Kalimatnya jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Itu berarti jangan meniru kebiasaan mereka mengikuti hawa nafsu. Seperti firman Allah di surat Al-Maidah ayat 48. Wala tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haq. Al-Maidah ayat 48. Wala tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haq. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka di kalangan orang kafir, baik musyrikin maupun ahli kitab. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wala tattabi ahwa'al ladzina la ya'lamun. Jangan mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak berilmu.
Ini ada di surat Al-Jathiyah ayat 8. Di surat Al-Jathiyah ayat 8, Allah melarang nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti hawa nafsu orang-orang musyrikin yang tidak berilmu. Wala tattabi ahwa'al ladzina la ya'lamun. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak berilmu. Maksudnya orang musyrikin, orang kafir. Bentuk yang ketiga, penjelasan dampak buruk bagi orang yang meniru kebiasaan jahiliyah. Penjelasan adanya dampak buruk bagi orang yang meniru kebiasaan jahiliyah. Misalnya firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 120. Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasrani tidak akan ridha kepadamu sampai kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dal ladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Katakan sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang lurus. Dan kalau kamu mengikuti hawa nafsu mereka, setelah datang kepadamu ilmu tentang kebenaran, malaka minallahi min waliyyin wala nasir, maka kamu tidak akan dibela dan tidak akan ditolong oleh Allah. Ini di Al-Baqarah ayat 120. Di sini Allah menjelaskan dampak buruk kalau kamu mengikuti mereka, nanti kamu tidak akan ditolong oleh Allah. Baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga ketika sekelompok kaum muslimin mengikuti orang kafir, maka dia akan dihinakan oleh orang kafir. Dan tidak akan mendapatkan kemenangan ketika di dunia. Dan ketika di akhirat, apalagi dia tidak akan mendapatkan pertolongan, tidak diselamatkan oleh Allah ketika diazab di akhirat. Allah juga memberikan ancaman di Al-Baqarah ayat 145. Wala inittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm innaka idzal laminadh dhalimin. Kalau kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang ilmu kepadamu, berarti kamu orang zalim. Maka Allah sebut orang yang mengikuti dan meniru kebiasaan jahiliyah sebagai orang zalim. Ini penjelasan tentang dampak buruknya. Yang keempat, syariat menyebut orang yang meniru orang kafir, syariat menyebut muslim yang meniru orang kafir sebagai manusia terhina. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran shibran. Sungguh kalian akan mengikuti kebiasaan orang sebelum kalian. Shibran shibran. Sejengkal dengan sejengkal. Maksudnya seperti jengkal kanan dan jengkal kiri. Sama persis. Tidak panjang sebelah. Ukuran posisi juga sama. Jempol berada di tepi, kelingking juga berada di tepi. Sungguh kalian akan mengikuti kebiasaan buruk orang sebelum kalian seperti jengkal kanan dengan jengkal kiri. Artinya apa? Sama persis. Dira'an bidira'in, seperti hasta kanan dengan hasta kiri, sama persis. Hatta law dakhalu hujra dabbin tabi'tumuhum.
sampai ketika mereka memasuki lubang dob, tabi'tumuhum, kalian akan mengikuti mereka. Qulna, maka kami bertanya, ya Rasulullah, apakah yang dimaksud Yahudi dan Nasrani? Qala, jawab beliau, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Maka ini gambaran bahwa mengekor Yahudi dan Nasrani menunjukkan perbuatan yang tercela. Sampai disebut oleh Nabi SAW, kemanapun mereka bergerak kalian ikuti. Sampai ketika masuk ke lubang dob, ke lubang kadal, kalian ikut masuk. Padahal lubang kadal itu tempatnya di bawah, di dalam. Artinya itu bukan tempat yang istimewa. Beda dengan mengikuti sesuatu yang mulia, arahnya pasti ke atas. Sedangkan lubang dob itu arahnya kemana? Ke bawah, masuk ke dalam tanah. Sehingga ini mengisyaratkan celaan bagi orang yang mereka mengikuti kebiasaan buruk orang jahiliyah. Baik, kita ulang ya. Ada 4 bentuk larangan dalam syariat agar kita tidak mengikuti orang jahiliyah. Pertama apa tadi? Perintah tegas untuk mengambil sikap berbeda dengan mereka. Yang kedua, larangan untuk meniru praktek jahiliyah. Yang ketiga, penjelasan dampak buruk bagi orang yang mengikutinya. Yang keempat, syariat menyebut orang yang meniru mereka dengan manusia terhina. Dan siapapun ketika memperhatikan ini, dia pasti bisa memahami bahwa dalam Islam perbuatan itu sangat tercela. Tapi sekarang dibalik ya. Sehingga bagian dari kebanggaan sebagian orang bisa turut merayakan hari raya non-muslim dan dia anggap dia lebih moderat dibandingkan yang lain. Sampai ketika pengucapan selamat untuk hari raya non-muslim, jika sampai ada orang tidak mau mengucapkannya, dianggap intoleran. Dan kita perlu berjuang bersama-sama untuk menyadarkan kepada masyarakat bahwa agama kita melarang seperti ini. Nah, walhamdulillahirabbil alamin, karena kita tidak sedang membahas masalah itu, maka kita kesampingkan. Meskipun standar dalam hal ini tidak ada. Tapi di sebagian aparat bahwa salah satu di antara ciri intoleran, mereka tidak mau mengucapkan selamat untuk hari raya selain agamanya. Sehingga Kristen yang intoleran adalah ketika dia tidak mau mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Buddha intoleran ketika dia tidak mau mengucapkan selamat Natal atau selamat Idul Fitri. Muslim yang intoleran jika dia tidak mau mengucapkan selamat Natal atau selamat Waisak atau yang lainnya. Maka semua harus saling mengucapkan selamat. Kalau tidak disebut intoleran. Meskipun standar seperti ini nggak ada. Tapi gelar itu ada. Baik. Tidak perlu kita perpanjang karena nggak ilmiah. Kita pindah ke tempat yang lain saja. Kita akan membahas langsung pada inti dari kitab. Setelah muqaddimah yang disampaikan oleh penulis Syekh Mahmud Syukri rahimahullah ta'ala. Kemarin sudah belum? Muqaddimah Syekh Mahmud. Sudah ya. Berikutnya kita langsung masuk kepada matan buku. Qala al-musannifu rahimahullah, berkata Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Nah. Mereka beribadah dengan menentukan orang oleh doa. Maka mereka menganggap bahwa itu adalah cara untuk melakukan orang-orang soleh dari Allah Taala. Dan di balik perbuatan mereka tersebut, mereka menginginkan mendapat syafaat orang-orang soleh di sisi Allah, karena mereka mengira bahwa orang-orang soleh itu mencintai hal itu. Karena inna rijal
na'buduhum illa liyuqarribuna ilallah zulfa innallaha yahkumu bainahum fima fihi yahtaqun innallaha la yahman huwa kafar. Sesungguhnya kami menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, maka sembahlah Allah dengan membuktikan ketaatan kepadanya. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar. Quran Surat Az-Zumar ayat 2-3. Baik, sebelum melanjutkan keterangan dari penulis, sebenarnya Syekh Muhammad ada muqaddimah yang ringkas tapi tidak disebutkan di buku terjemah ya. Beliau menyebutkan di muqaddimahnya paling hanya 2 paragraf. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengatakan di muqaddimah, hadhihi masailu khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma alaihi ahlul jahiliyah al-kitabiyyin wal ummiyin. Berikut ini, kalau mau ditulis, Bismillahirrahmanirrahim. Ada? Oh, sudah ini. Baik, berikut ini adalah beberapa kasus di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil sikap yang berbeda dari ahlul jahiliyah, yaitu pertama ahlul kitab dan yang kedua al-ummiyin. Al-ummiyin berarti siapa? Musyrikin. Mimma la ghina li muslimin an ma'rifatiha. Di mana setiap muslim sangat butuh untuk mengenalinya. Karena dengan mengenali kebaikan itu akan menjadi semakin kelihatan. Lalu beliau bawakan sebuah syair, waddiddu yudhiru husnahu diddu. Di halaman berapa itu? Halaman 11. Coba dibuka halaman 11. Romawi 11. Waddiddu yudhiru husnahu diddu wa bididdiha tatabayyanul asya'. Dengan keberadaan lawannya maka akan semakin nampak kebalikannya. Dengan ada lawan, sesuatu itu menjadi semakin jelas. Dan bait ini cukup ma'ruf di masyarakat. Sementara para ahli bahasa, mereka beda pendapat siapa orang yang pertama kali mengucapkannya. Ada yang mengatakan yang pertama kali mengucapkan adalah Abu Nawas. Dan ada yang mengatakan yang pertama kali mengucapkan adalah Abu Syais Al-Khuzai. Dan ada yang mengatakan pertama kali mengucapkan namanya Ali bin Jabalah. Dan ada pendapat yang lain. Namun ini semuanya adalah mengacu kepada bahwa ini bagian dari syair jahili. Syair orang masa silam. Meskipun ini syair, tapi karena maknanya benar, kadang dikutip untuk membenarkan sebuah definisi. Karena terkadang ucapan orang masa silam seperti pepatah dan seterusnya, ketika kandungan maknanya benar, bisa dijadikan sebagai rujukan dalam penjelasan definisi. Ini bukan dalil syar'i, tapi dalil dalam pendekatan apa?
bahasa dan urf di masyarakat. Dalil dalam masalah pendekatan bahasa dan urf di masyarakat. Jadi kalau ada pepatah mengatakan, kalau kalimatnya benar kita benarkan. Yang pertama kali mengatakan pepatah ini siapa, Pak? Wallahu a'lam, tidak tahu. Tapi itu salah satu di antara bukti urf yang ada di masyarakat. Meskipun sumbernya nggak tahu, nggak jelas. Dan sumbernya tentu saja bukan dari wahyu. Tapi kata pepatah ini berasal dari kata-kata bijak yang tersebar di masyarakat. Kita tidak menyebutnya sebagai wahyu, tapi karena nilai kalimatnya benar, kita benarkan. Demikian pula para ulama ketika menyinggung syair-syair jahiliyah. Bukan karena membela pengucapnya, penuturnya, tapi karena kalimatnya ini bernilai benar, maka beliau benarkan. Kemudian penulis menyebutkan, wa ahammu ma fiha wa asyadduhu khataran. Dan yang paling penting untuk diketahui serta yang paling berbahaya adalah mereka tidak beriman terhadap apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa in dhafa ila dzalika istihsanu dinil jahiliyah wal imanu bihi tammatil khasarah. Kalau sudah tidak beriman ditambah mengakui kebenaran ajaran jahiliyah, bahkan lebih condong kepada ajaran jahiliyah, sudah sempurna tingkat kerugiannya. Waliyadzubillah, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, walladzina amanu bil batil wa kafaru billah ulaika humul khasirun. Orang yang beriman kepada kebatilan dan kufur kepada Allah, mereka itulah orang yang betul-betul rugi. Antara kebenaran dan kebatilan, ini dua hal yang saling bertentangan. Dan sikap manusia dalam hal ini ada tiga. Pertama, dia mengimani kebenaran dan mengingkari kebatilan. Inilah mukmin yang sejati. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Barang siapa yang kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka dia memegangi al-urwah al-wuthqa, tali yang paling kuat. Sehingga dia mukmin sejati. Yang kedua, mengingkari kebenaran, mengimani kebatilan. Mengingkari kebenaran, mengimani kebatilan. Amanu bil batil wa kafaru billah. Kebalikan dari yang pertama. Ini kufur sejati. Sehingga dikasih ajaran tauhid, dia tolak, dia musuhi. Tapi kalau ada ajaran perdukunan, klenik dan khurafat, diterima dengan lapang dada. Maka ini pecandu klenik sejati. Yang ketiga, orang yang bingung. Mudzabdzabina baina dzalika la ilaha ula wa la ilaha ula. Orang yang bingung, enggak belok kanan, enggak belok kiri. Dia mengklaim mengakui kebenaran, tapi di saat yang sama tidak mau memusuhi kebatilan. Pertengahan ini lebih berbahaya daripada yang kedua, karena abu-abu inilah sejatinya mereka jadi musuh dalam sekam. Seperti jarum di bawah kasur. Sehingga dia berbahaya. Kenapa? Dalam posisi dia pertengahan, dia mempengaruhi kaum muslimin untuk membela kebatilan, tapi dia tidak mengajarkan kepada orang kafir untuk mengimani kebenaran. Sehingga di saat yang sama korbannya lebih banyak kaum muslimin. Dan ini terjadi baik dalam situasi mayoritas maupun minoritas.
Mereka lah al-munafikun, orang-orang munafik. Yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, orang munafik itu mudzabdzabina baina dzalika la ilaha ula wa la ilaha ula. Mereka itu dalam posisi terombang-ambing, tidak ke serong kanan dan tidak serong kiri 100%. Tapi mereka ini disebut oleh Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu berada di keraknya neraka. Dalam posisi dia justru membuat rancu segala bentuk agama karena dia ingin mencampur adukkan semua agama dan menyamakan semua agama. Padahal tidak ada agama yang mengajarkan kesamaan agama. Tidak ada agama yang mengajarkan kesamaan agama. Baik. Ini latar belakang kenapa beliau membahas tentang beberapa kasus orang jahiliyah untuk mengenalkan kepada kaum muslimin apa saja yang harus dijauhi agar kita terhitung sebagai orang yang jauh dari tradisi jahiliyah. Al-mas'alatul ula, kasus yang pertama. Mereka beribadah kepada Allah dengan menyekutukan Allah dengan orang saleh. Dan mereka menganggap bahwasanya itu bagian dari bentuk pengagungan kepada orang saleh yang dicintai oleh Allah. Dan mereka juga menghendaki mendapatkan syafaat karena mereka menyangka annahum yuhibbuna dzalika, bahwa orang-orang saleh itu mencintai praktek seperti ini sehingga nanti akan mengantarkan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelumnya ini pelajaran yang sudah pernah dan mungkin berkali-kali kita singgung dalam kajian-kajian sebelumnya seperti Kitab Tauhid, kemudian Nawaqidul Islam, pembatal Islam, juga pernah kita bahas di Qawaidul Arba. Kasus ini sudah pernah kita bahas, sehingga insya Allah Bapak Ibu sudah sering untuk mendengarnya. Pertanyaannya, coba lihat pernyataan penulis bahwa mereka menjadikan Tuhan selain Allah tadi sebagai pemberi syafaat. Pertanyaannya, ini syafaat ketika di dunia atau di akhirat? Syafaat yang dimaksud di sini syafaat ketika di dunia atau di akhirat? Di dunia. Akhirat. Gimana? Syafaat di dunia itu contohnya apa, Pak? Kekayaan, kesehatan, itu syafaat. Mereka berharap mendapatkan syafaat. Nah, ini syafaat di dunia atau di akhirat? Nah, yang menjawab dunia angkat tangan. Yang jawab akhirat? Banyak jawab akhirat. Baik. Orang musyrikin di zaman Nabi SAW beriman pada akhirat atau tidak? Beriman. Beriman atau tidak? Tidak. Mereka tidak mengakui setelah mati akan ada hari kebangkitan. Sehingga mereka tidak mengimani besok akan ada akhirat. Baik. Mereka nggak punya bayangan akan ada surga dan neraka. Mereka tidak mengimani setelah manusia mati akan dibangkitkan oleh Allah. Sampai mereka bersumpah, wa aqsamu billahi jahda aimanihim la yab'atsullahu may yamut. Mereka bersumpah atas nama Allah dengan sumpah yang sesungguhnya Allah tidak akan membangkitkan kembali orang yang sudah mati. Itu sumpahnya orang musyrik. Sehingga mereka tidak mau mengimani kalau nanti akan ada hari kiamat. Mereka datang kepada Nabi SAW dengan membawa tulang. Lalu apa yang mereka katakan? Man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa yang akan menghidupkan tulang-tulang ini setelah jadi tanah? Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Jawab wahai Muhammad, yang akan menghidupkannya adalah zat yang pertama kali menciptakannya. Sudah? Berarti di sini bukti bahwasanya mereka tidak beriman kepada akhirat. Maka kalau di sini ada pernyataan
bahwa mereka akan menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah ini sebagai pemberi syafaat. Berarti syafaat di mana? Di dunia. Baik. Jawaban pertama yang benar ya. Nggak dapat hadiah. Pertanyaan berikutnya. Bentuk syafaat di dunia itu berupa apa, Pak? Bentuk syafaat di dunia berupa apa? Menyampaikan doa. Jadi bentuk syafaat di dunia di situ adalah menyampaikan doa. Jadi mereka punya keyakinan Tuhan inilah yang akan mengantarkan doanya kepada Allah sehingga doanya lebih berpeluang mustajab. Itu disebut dengan syafaat. Maka proses meminta kepada orang mati agar arwah orang mati ini mengantarkan doanya kepada Allah, kegiatan ini disebut istishfa. Disebut istishfa. Nyari syafaat doa. Bukan tawasul. Beda antara tawasul dengan istishfa. Kalau tawasul itu minta langsung kepada Allah. Tapi pakai nama orang lain. Contoh seperti ini, Pak ya. Jenengan mau mengajukan proposal ke bupati. Ya. Cara yang pertama adalah Anda lewat orang dekatnya bupati, kenal dengan anaknya. Lalu proposal itu dititipkan ke anaknya. Tolong dong, ini kasihkan ke bapak kamu. Ini proposal dari Masjid A, mau minta bantuan seperti ini. Maka sang anak karena teman akrab kita mau menerima itu. Baik, nanti saya bantu. Lalu diantarkan oleh si anak bupati ini ke bapaknya. Proses ini namanya apa? Istishfa. Kita minta syafaat kepada si anak bupati tadi agar menyampaikan ke Pak Bupati. Yang kedua, kita datang langsung menghadap Pak Bupati. Baik Pak Bupati, ini proposal dari kami dari Masjid A, mau melakukan pembangunan, butuh dana, ini proposalnya. Saya teman dekatnya putra Bapak. Kemarin pernah tenggelam bareng, terus selamat bareng, alhamdulillah. Ya. Jadi kita ceritakan mungkin pengalaman kita dengan anak beliau dan seterusnya. Kita mengajukan sendiri tapi nyebut apa? Nama orang dekatnya bupati. Ini namanya tawasul. Bisa bedain? Baik. Ada orang berdoa langsung kepada Allah. Ya Allah, aku adalah orang dekat nabimu. Misalnya dia nyebut kayak gitu. Aku adalah orang dekat nabi. Atau dengan kesolehan nabimu. Dengan ketakwaan nabimu. Dengan kesolehan dan ketakwaan nabimu, kabulkanlah doaku. Maka dia berdoa langsung kepada Allah, tapi menyebut nama dan kesolehan orang lain. Ini namanya tawasul. Nah, tawasul itu tidak perlu datang ke kuburan. Tidak perlu datang ke kuburan, dia bisa dimanapun. Saat dia naik kepada Allah, nah, berdoa langsung kepada Allah, dia nyebut nama orang soleh. Beda dengan istishfa. Orang yang istishfa datang ke kuburan, siapa misalnya wali X. Kemudian dia menyampaikan, wahai wali X, tolong antarkan doa ini kepada Allah. Terus dia minta sesuatu. Agar diantarkan doanya kepada Allah. Kalau ini namanya istishfa. Jadi istishfa itu tidak langsung minta kepada Allah, tapi melalui perantara makhluk yang lain. Yang kufur yang mana? Yang musyrik yang mana? Istishfa. Kok bisa Pak disebut musyrik Pak? Ayat ini yang menyebutkan itu. Surat Az-Zumar ayat berapa? Ayat yang ketiga. Ayat surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala lillahi dinul khalis." Ketahuilah
Hanya milik Allah agama yang murni. Karena Allah tidak bersedia ketika agama itu ternodai dengan kesyirikan atau amal itu ternodai dengan riya, dengan kotoran-kotoran riya. Baik, coba kita lihat ada ayatnya di si buku. Baik. Ala lillahid dinul khalis. Ketahuilah hanya milik Allah ad-din al-khalis, agama yang murni. Kata ad-din dalam ayat itu ada dua makna. Yang pertama, makna yang pertama, ad-din maknanya adalah agama. Sehingga arti hanya milik Allah agama yang murni. Artinya agama yang tidak bercampur dengan kesyirikan. Sehingga kalau orang beragama tapi dia bercampur dengan kesyirikan, maka berarti agamanya tidak murni. Ad-din yang kedua. Ad-din makna yang kedua, artinya adalah amalan. Ala lillahi dinul khalis, hanya milik Allah amalan yang murni. Karena Allah tidak menerima amal yang bercampur dengan kotoran. Baik riya, sum'ah, maupun yang lainnya. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, dan orang-orang yang menjadikan Tuhan selain Allah, mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami beribadah kepada mereka kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah. Tidaklah kami beribadah kepada mereka kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah. Tegas sekali. Jadi Allah sebutkan orang-orang musyrikin itu, kenapa mereka beribadah kepada berhala? Bukan karena batunya yang disembah, tapi karena keyakinan ini adalah representasi dari arwah, yang arwah itu akan mendekatkan doa kami kepada Allah. Sehingga vonis kesyirikan untuk orang yang melakukan istighfar disebutkan di surat Az-Zumar ayat yang kedua. Ayat yang ketiga disebutkan di surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Selanjutnya, ayat yang lain adalah bawahnya. Coba kita baca dulu. Mereka berkata, baik. Ini lebih tegas lagi. Yunus 18. Wa ya'buduna min dunillah. Mereka beribadah kepada selain Allah. Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Padahal yang disembah itu tidak bisa membahayakan dan tidak bisa ngasih manfaat. Maksudnya apa sih Pak? Tidak bisa ngasih bahaya dan tidak bisa ngasih manfaat. Tidak bisa ngasih bahaya itu kalau keyakinan kita kualat. Tidak bisa bikin orang jadi kualat. Kenapa ini yang didahulukan? Karena dominan. Motivasi orang menyembah selain Allah, latar belakangnya adalah
takut kualat. Iki nek kuburan iki rapok jogo sing apik. Nanti kalau makam ini tidak kamu rawat dengan baik, tidak dikasih kijing, dikasih cungkup, terus dikasih kain kelambu, kasih pager, nanti uripmu kualat. Karena berangkat dari rasa takut itu, akhirnya orang ngawuri-wuri kuburan. Dan kadang orang itu takut terhadap benda tertentu yang keramat, karena dia punya kekhawatiran, nek ganggu ini kualat. Ringin misalnya, ringin gede, kemudian masyarakat mengagungkannya. Saat ringin itu ganggu jalan, orang apa sing wani negor? Kenapa nggak berani? Takut kualat, takut kesurupan, takut uripe gak karuan. Sehingga motivasi pertama orang itu memuliakan sesuatu adalah takut kualat. Nek lewat ning kene aja lali. Kalau lewat di sini jangan lupa apa? Klakson. Kalau nggak klakson ngapain? Nek gak ngelakson pripun? Karena takut dia. Maka bentuk peribadatan orang dalam kesyirikan itu lebih banyak motivasinya adalah karena takut kualat. Nah itu semuanya dirangkum dalam kalimat mala yadurruhum. Mereka itu tidak bisa ngasih kualat. Kenapa takut Pak? Wes ra usah wedi. Ini tidak bisa ngasih kualat. Prinsip itu kita tegaskan. Wala yanfa'uhum, baru yang kedua, ngasih manfaat. Bisa ngasih rizki, bisa ngasih hujan. Dan mereka juga tidak bisa melakukan hal ini. Terus apa motivasinya? Wa yaqulun, pengakuan orang kafir sendiri yang Allah ceritakan, mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Tuhan-Tuhan itu adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Jadi apa motivasi mereka berdoa kepada berhala-berhala? Bukan karena batunya, tapi karena mereka punya keyakinan arwah berhala ini akan menjadi pemberi syafaat bagi doa mereka di sisi Allah. Syafaat dalam bentuk apa tadi? Mengantarkan doa. Walhamdulillah. Baik. Banyak orang yang mungkin kurang begitu paham, padahal ini bagian dari prinsip agama. Maka tugas dari saya untuk para jamaah sekalian, yang pertama, Anda hafalkan 2 ayat ini. Az-Zumar ayat 3 dan Yunus ayat 18. Yang kedua, sampaikan dalam khutbah Jumat. Sanggup ya? Kalau enggak punya jadwal khutbah pripun? Kultum, minimal kultum saat tarawih. Karena banyak orang yang gagal dalam memahami perbedaan antara iman dan syirik. Salah satunya adalah dalam masalah ini. Padahal inilah adalah pengakuan yang disampaikan oleh orang musyrik. Kenapa mereka berbuat syirik, latar belakangnya seperti yang Allah sebutkan di surat Az-Zumar dan surat Yunus. Baik, keterangan dari penulis. Ini adalah masalah jahiliyah paling besar yang ditentang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bersama itu beliau datang dengan membawa ikhlas agama murni, dan beliau mengabarkan bahwa ikhlas dalam beribadah hanya kepada Allah Ta'ala itu adalah agama Allah yang mana tidak akan diterima dari seseorang agama apapun selainnya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengabarkan bahwa siapa yang menganggap baik perbuatan tersebut, maka Allah telah mengharamkan surga baginya dan tempat kembalinya adalah neraka. Dan masalah ini adalah poros agama seluruhnya, dan karenanya disyariatkannya membedakan antara orang muslim dan orang kafir, dan pada masalah ini juga terjadinya permusuhan, dan karenanya jihad disyariatkan sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah, dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi dan sehingga agama itu hanya untuk Allah belaka. Quran surat Al-Baqarah ayat 193.
Baik, cukup jelas apa yang disampaikan oleh penulis. Sekarang kasih catatan untuk kata fitnah. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangi mereka sampai tidak ada fitnah. Fitnah dalam ayat ini maknanya adalah kekufuran. Perangi mereka sampai tidak ada kekufuran. Wa yakuna ad-dinu lillah, dan agama hanya milik Allah. Dan ini terjadi di awal Islam. Dulu jihad itu pilihannya cuma dua. Pilihannya dua. Masuk Islam, kalau enggak perang. Dulu seperti itu. Kemudian syariat ini dihapus dengan adanya jizyah. Hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Mereka boleh bertahan dalam posisi kufur dengan syarat membayar jizyah. Nah, setelah ada syariat jizyah, upeti, maka ada 3 tingkatan ketika orang melakukan ekspedisi. Pertama, didakwahi masuk Islam. Yang kedua, kalau dia tidak mau untuk masuk Islam, yang kedua, dia boleh bertahan dalam agama lamanya, tapi dengan syarat dia harus bayar jizyah. Kalau dua ini tetap menolak, baru pilihan yang terakhir adalah perang. Ini metode negara Islam ketika mereka melakukan ekspedisi, mau melakukan perluasan wilayah. Sehingga firman Allah Ta'ala, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun, ini berlaku sebelum ada ketetapan jizyah. Ketika kaum muslimin menaklukkan daerah-daerah yang lain, maka pilihannya cuma dua. Masuk Islam, didakwahi untuk masuk Islam. Kalau tidak mau, ya sudah, pilihannya adalah perang. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita bahas. Walhamdulillah kita sudah menyelesaikan satu kasus jahiliyah yang paling besar pelanggarannya, yaitu kasus kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kajian di pagi hari ini ada pertanyaan, apakah bab urutan dalam masail jahiliyah dari satu itu sesuai dengan kepentingannya? Apakah urutan masail jahiliyah dari 1 sampai 100 itu sesuai dengan tingkat keparahannya? Wallahu a'lam, nampaknya tidak. Karena karakter Syekh Muhammad ketika menulis, itu bisa jadi beliau menulis bukan dengan melihat langsung ke referensi, tapi berdasarkan mastahdhara minhu, apa yang beliau ketahui dan beliau hafal, sehingga langsung ditulis, disebutkan. Nah, kalau nulis berdasarkan hafalan atau apa yang diketahui, itu bisa jadi tidak memperhatikan urutan tidak memperhatikan urutan keparahan, tingkat keparahan atau urutan tingkat urgensitas. Tapi mungkin ada pertimbangan sisi mana yang paling besar. Biasanya kalau orang itu menghafal kan yang paling atas sama yang paling bawah gitu ya. Yang paling atas sama yang paling ringan. Sehingga beliau sebutkan pelanggaran yang terbesar adalah berbuat syirik. Kemudian bawah-bawahnya nanti kalau kita perhatikan nampaknya bukan memperhatikan itu lagi. Sehingga contohnya di sini ya. Masalah perdukunan itu ditaruh di nomor 99. Sementara masalah mengurangi bentuk ibadah itu ditaruh di nomor 64. Padahal praktek perdukunan dengan mengurangi praktek ibadah, malas dalam beribadah, mengurangi sebagian tata cara ibadah, itu lebih parah yang pertama ya, perdukunan. Karena ini bisa menyebabkan orang keluar dari Islam.
Contoh yang lain, misalnya ta'assub madhab, fanatis terhadap madhab, fanatis terhadap golongan. Itu kan pelanggaran umum di masyarakat. Dan ini tidak sampai pada tingkatan keluar dari Islam. Meskipun itu kebiasaan buruk orang jahiliyah. Sementara at-tahakum ila taghut, menjadikan taghut sebagai referensi hukum, ditaruh di nomor 100. Dan itu lebih parah daripada sebatas ta'assub madhab. Sehingga mungkin wallahu alam, apa yang beliau sebutkan di sini mungkin bagian yang pertama, kedua, ketiga itu kebiasaan buruk, paling buruk yang terjadi pada orang jahiliyah. Belakangan kemudian pertimbangan itu nampaknya sudah tidak lagi digunakan oleh penulis. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu banyak orang munafik dia kan berbuat sedikit juga apakah itu orang yang sudah keluar dari Islam. Kemudian kalau memang dia sudah keluar dari Islam, apabila dia bertobat, dia harus melakukan syahadat ulang. Barakallahu fiik. Kalau orang munafik, apakah keluar dari Islam? Munafik ada dua. Dulu sudah pernah kita bahas ya. Yang pertama apa? Munafik kecil, nifak asghar. Apa itu nifak asghar? Nifak amali, perbuatan munafik tapi bentuk amalan. Yaitu perbuatan yang menjadi kebiasaan buruk orang munafik tapi ditiru dan melekat pada akhlak seorang mukmin. Misalnya seneng ngapusi, kalau janji belenjani, kalau diberi amanah khianat. Ini semuanya masuk kategori perbuatan kemunafikan, tapi tidak sampai menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Yang kedua, munafik akbar, nifak akbar, atau nifak i'tiqadi, yaitu bentuk kemunafikan yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Dan itu terjadi ketika ada orang menampakkan secara lahiriah sebagai orang mukmin, padahal aslinya, batinnya menyimpan kebencian terhadap Islam. Orang seperti ini keluar dari Islam karena sebenarnya dia benci kepada Islam, meskipun penampilannya penampilan seperti Muslim. Dan itulah kondisi munafik di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk orang jenis ini, apakah dia ketika bertaubat dia harus mengucapkan syahadat? Wallahu alam. Apabila kemunafikannya itu kelihatan sehingga indikasi dia keluar dari Islam itu dominan, sampai semua orang menilai orang ini sudah bukan lagi Muslim. Misalnya, kalau mencela Islam itu nggak karuan, entah di medsos, di khutbah dia, ceramah-ceramah dia, isinya pokoknya ini celaan kepada kaum muslim. Maka orang seperti ini ketika taubat harus disaksikan banyak orang dan dia nyatakan 2 kalimat syahadat. Tapi kalau celaannya tidak sampai mengundang heboh di tengah masyarakat, misalnya ada orang yang nyerempet-nyerempet mengikuti ajaran pluralisme, namun dia tidak sampai membuat pernyataan yang membuat benci seluruh kaum muslimin, maka tobatnya cukup mohon ampun kepada Allah dan tidak perlu dia mengulang syahadat di depan umum, karena
memang dari awal kaum muslimin menganggap dia sebagai orang muslim. Wallahu a'lam. Silakan. Ini korban sapi. Korban sapi 7 orang. Salah satu diniatkan untuk orang yang sudah meninggal. Apakah boleh? Jawabannya boleh. Begini ya. Dalam kaidah yang diberikan oleh Al-Kasani untuk kurban sapi yang iuran. Kurban sapi iuran itu kan nyawa satu, tapi untuk bertujuh. Boleh enggak 7 ini beda niat? Jawabannya boleh selama perbedaan niat ini masih terhitung sebagai amal yang tidak melanggar syariat. Kalau salah satu ada yang melanggar syariat, maka batal seluruhnya. Contoh ya, nomor 1 sampai 3 untuk kurban, nomor 2 untuk akikoh, nomor 3 untuk walimah, nomor 6 untuk didol dagingnya, dipakai bakso, nomor 7 untuk sajen. Saya ikut. Loh kenapa? Pas besok hari raya itu adalah hari geblake simbah kula. Dados niku sisan kula nggih damel menika nggih turut toleransi kepada simbah yang sudah mati. Bahasa lainnya apa? Toleransi. Tapi itu maksudnya ya sajen untuk simbah. Gara-gara satu orang ini batal semua. Karena dia ganjel. Andai kan ada orang Nasrani ikut atau non-muslim ikut dan dia ikut urunan ini dengan maksud pas tanggal itu adalah hari besar kami, sehingga itu sebagai bentuk penyembahan kami untuk Tuhan kami, batal semua. Tapi kalau 7 ini masih di lingkaran penyembelihan yang syar'i, sah hukumnya. Seperti tadi ya, nyembelih untuk diambil dagingnya itu boleh nggak? Boleh. Nyembelih untuk akikoh, sebagian ulama membolehkan nyembelih sapi untuk akikoh boleh. Nyembelih untuk walimah, ini karena saya mau walimah nikah sisan melu, boleh. Nyembelih untuk apa lagi? Tasyakuran bangun omah. Yang satu tasyakuran bertetaan. Yang satu syukuran karena baru saja sembuh dari sakit. Yang satu lagi mau dipakai bakso karena dia bakul. 7 orang ini urunan seekor sapi disembelih Idul Adha. Insya Allah sah. Sehingga yang kurban bawa niat kurban, yang walimah ya dapatnya hanya daging walimah, bakul bakso ya dapat bakul bakso. Wallahu a'lam. Masya Allah. Serius ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di awal yang siapa pendengar berjadi dan balik berjadi nah mereka bergerak bahwa mereka dan mereka Ada 2 kata mereka ya. Mereka mengira mereka mencintai hal itu. Mereka pertama siapa, mereka kedua siapa. Begitu? Mencintai hal itu apa yang dicintai. Dia mencintainya. Dia yang pertama dan nya juga dia. Dia yang pertama dan dia yang kedua itu siapa. Ini kadang membingungkan kalau tidak ditegaskan ya. Mereka mengira kalau mereka mencintai
hal itu. Mereka yang pertama siapa? Pelaku kesyirikan. Mereka yang kedua siapa? Arwah orang soleh. Hal itu apa? Perbuatan meminta syafaat. Jadi orang musyrik mengira kalau arwah orang soleh ini senang ketika diberlakukan seperti itu. Makanya dalam anggapan mereka, ini kan dalam rangka mengagungkan orang soleh, memuliakan orang soleh. Kok dilarang? Dengan syubhat memuliakan orang soleh, mereka berbuat syirik. Padahal orang soleh itu tidak menyukai praktek kayak gitu. Misalnya para nabi. Para nabi ketika disembah oleh pengikutnya, nabi itu senang nggak? Ketika nabi itu disembah oleh pengikutnya, senang nggak nabi itu? Tidak. Orang-orang soleh, ketika disembah oleh pengikutnya, senang nggak dia? Tidak. Orang soleh akan mengingkari. Tapi dalam anggapan orang ini, para nabi itu senang ketika kita perlakukan kayak gini. Para nabi itu senang ketika kita jadikan beliau sebagai perantara dalam doa kepada Allah. Padahal praktek ini yang diperangi oleh para nabi. Tapi mereka punya anggapan kalau para nabi senang dengan hal ini. Itu yang dimaksud mereka mengira bahwa mereka mencintai hal itu. Wallahu a'lam. Namun jelas ini. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Ada hadiah lagi? Nah, ada hadiah lagi. Ini ada hadiah buku. Ada berapa ini? 7. As-sabiqun al-awwalun yang belum dapat kitab. Yang nyender di peserta kajian yang ikut dari Al-Huda yang belum punya kitab. Ikut dari Al-Huda, Pak? Hah? Ikut? Masya Allah, dapat ya. Mana lagi? Dari Al-Huda ikut? Nah, dapat. Ada lagi? Dulu ikut di Al-Huda? Ikut, baik. Yang nyender-nyender di pintu itu dapat nggak? Pak Tony. Pak Tony udah? Ada? Pak Andes punya? Andes terbang. Pak Feridin punya nggak? Ada, sudah. Baik. Ibu-ibu sebenarnya banyak yang katakan. Cuman goib. Kita sediakan yang 3 untuk ibu-ibu yang dulu pernah ikut Al-Huda dan selalu konsisten ikut Rabu pagi sampai di sini. Jadi silakan menghubungi panitia. Panitia dalam hal ini Pak Nugroho ya. Habis. Untuk buku gratis berikutnya tunggu sesi berikutnya. Baik, demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan atas kajiannya dan diumumkan kepada